Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, berbicara mengenai takwa. Para ulama mendefinisikan takwa ialah senantiasa kita sebagai hamba Allah melaksanakan segala bentuk jenis amalan kebaikan, dan kita pula sebagai hamba Allah senantiasa menjauhi segala bentuk jenis amalan keburukan atau maksiat. Namun di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan gamblang, dengan jelas kepada kita bagaimana kemudian ciri-ciri maupun karakteristik dari orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri yang pertama ialah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Ialah orang-orang yang senantiasa menafkahkan, senantiasa memberikan, senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan yang luang maupun dalam keadaan yang sempit. Dan para ulama tafsir menafsirkan kata dari fis-sarra'i wad-dharra' ialah di saat dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Di poin yang pertama ini senantiasa Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menafkahkan harta kita, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Memang ini ialah hal yang sulit karena ini merupakan ujian keimanan bagi kita. Namun jika kita melihat bagaimana luar biasanya Umar bin Khattab ketika mampu menginfakkan setengah hartanya untuk jalan Allah ini, dan bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menafkahkan seluruh hartanya untuk digunakan dalam jalan agama ini. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui bagaimana luar biasanya tauhid maupun keimanan dari para sahabat, mudah-mudahan kita termotivasi untuk senantiasa mampu mengamalkan ciri yang pertama ini, dan semoga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah. Lalu yang kedua ialah wal kaziminal ghaiz, ialah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, orang-orang yang senantiasa menahan marahnya dikala banyak orang yang mencaci makinya, dikala banyak orang yang mencelanya, dikala banyak orang yang menyakitinya, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Ini merupakan hal yang seyogianya memang sulit untuk kita amalkan, namun bukan menjadi suatu penghalang ataupun alasan bagi kita untuk tidak berikhtiar berjuang mengamalkannya. Dan jika kita melihat bagaimana luar biasanya sahabat Ali bin Abi Thalib dalam menahan amarahnya ketika ada salah satu pelayannya, ketika dia butuhkan, dia panggil pelayannya, namun pelayannya ternyata ketika dia panggil sedang dalam keadaan bersantai-santai di kamarnya. Dan para pengawalnya sempat meminta agar pengawal itu senantiasa menghukum dari si pelayan tersebut, namun Ali bin Abi Thalib malah tertawa dan malah memaafkan kesalahan pelayan tersebut dengan alasan bahwasanya pelayan tersebut dijadikan sebagai guru sabarnya gitu. Dari sana kita dapat ambil pelajaran bahwasanya ketika ada orang yang mencela kita, maka kita jadikan mereka menjadi guru sabar bagi kita. Karena bahwasanya jika seandainya semuka bumi ini semuanya orang soleh, maka tidak akan ada ujian bagi kita. Maka kita tak akan mungkin bisa menjadi orang yang teruji kesabarannya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarah kita ketika banyak orang yang mencela kita. Lalu yang ketiga ialah wal 'afina 'anin nas, ialah orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini merupakan langkah selanjutnya yang harus kita ambil ketika bagaimana kemudian kita mampu untuk menahan amarah kita. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah memaafkan kesalahan mereka. Memang hal yang sulit,
Dan jika seandainya kita mengikuti hawa nafsu, maka memang enaknya kita membalas perbuatan mereka. Namun yang perlu kita garis bawahi, hanya rasa kenikmatan sementara saja yang kita dapatkan ketika kita membalas perbuatan jahat seseorang. Namun dengan keimanan, Allah Subhanahu wa taala janjikan surga insyaallah taala. Dua hal yang perlu kita ingat dari diri orang lain dan diri kita sendiri ialah senantiasa kita mengingat kebaikan orang lain kepada kita, dan senantiasa kita mengingat keburukan kita kepada orang lain, agar dengan itu senantiasa kita bisa selalu berbuat baik kepada orang lain dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan dua hal yang perlu kita lupakan dari diri kita maupun dari diri orang lain ialah senantiasa kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan melupakan keburukan orang lain kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa bisa mudah untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, mudah dalam menahan amarah kita, dan mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Sungguh segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika pun ada kesalahan dan kekeliruan itu datang dari diri pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.